Bapak Kepala Sekolah SMPK Santo Isidorus Lewotala, Bapak Ibu Guru, para pegawai, dan peserta didik sekalian yang terkasih, perkenalkan nama saya Evan Kumenirem. Beberapa waktu lalu, dalam sebuah permintaan telepon, saya diberi kepercayaan oleh Bapak Kepala untuk membangun sebuah website sekolah. Ini adalah tampilan website saat terakhir saya membuat tutorial ini. Sedikit memperkenalkan tentang fitur yang ada di dalam website ini. Website ini sudah dilengkapi dengan sistem keamanan SSL. Terlihat dari URL websitenya. Di sini ketika kita buka sudah ada simbol S di sini. Itu berarti HTTPS. Sebuah website yang aman itu ditandai dengan sistem security seperti ini, secure. S ini artinya secure. Ini tampilan websitenya. Dan ada beberapa menu yang sudah saya kerjakan. Ada beberapa lainnya masih dalam proses. Saya membuat tutorial ini dengan maksud untuk memperkenalkan kepada Bapak Ibu Guru sekalian, para pegawai atau tenaga administrasi sekolah yang selanjutnya akan mengelola sistem website ini. Tutorial ini saya buat sederhana saja. Kita mulai dengan mengelola domain website. Adapun domain website kita adalah smpkisidorus.sch.id. Sebagai lembaga pendidikan, kita harus menyematkan nama domain sch.id. Di sini ada menu home, menu berandanya. Di sini saya isikan profil singkat SMPK Santo Isidorus Lewotala. Pada bagian lain di tentang kami, sementara saya upload data seperti ini. Nanti akan kita benahi bersama. Dan di sini ada e-learning, lalu ada berita, ada galeri foto, ada video, di mana ada video pembelajaran dan video dokumentasi untuk sekolah. Lalu audio ini bisa diisi dengan misalnya pelajaran listening, bahasa Inggris, bisa disematkan di dalam sini, di-upload ke dalam. Dan di sini ada project P5, profil pelajar Pancasila, lalu ada bagian kurikulum, belum diisi data, dan terakhir ada kontak. Ini adalah domainnya. Untuk sebuah domain kemudian dibuatkan lagi beberapa subdomain. Kita lihat bersama. Saya membeli domain ini pada Niaga Hoster. Adapun berdasarkan perjanjian yang dibuat, website ini akan aktif sampai tanggal 11 Agustus tahun 2027. Hosting itu tempat penyimpanan. Kita diberi waktu untuk menggunakan servernya Niaga Hoster untuk mengelola website kita selama 4 tahun. Untuk domainnya setiap tahun harus selalu diperbaharui, dan untuk sementara sudah ada beberapa subdomain yang saya aktifkan di dalamnya. Ada website induk itu smpkisidorus.sch.id. Di dalamnya tersedia LMS atau Learning Management System, yang mana di dalam website kita ini juga sudah tersedia e-learning. Jadi sebuah subdomain ditandai dengan di depan nama domain ditambahkan nama subdomainnya. Seperti karena tadi websitenya LMS, maka kita mengakses lms.smpkisidorus.sch.id. Pada bagian lain, saya juga menyiapkan SIDADIK, Sistem Data Pendidikan. SIDADIK ini bisa diakses juga dari halaman depan website. Pada bagian bawah, di sini saya hubungkan dengan buku induk. Jadi ketika buku induk dibuka, kita akan diarahkan ke halaman SIDADIK, subdomain SIDADIK. Adapun fungsi dari SIDADIK ini adalah menjadi buku induk, tempat menyimpan data di sekolah, dan dengan bantuan SIDADIK ini
operator sekolah atau pihak sekolah dapat memiliki database permanen yang bisa disimpan di dalamnya untuk dipakai. Pada halaman ini juga setiap peserta didik yang mengetahui lisennya dapat masuk menggunakan lisen dan password yang diberikan untuk melihat data atau memperbaharui data jika terjadi kesalahan, misalnya nama orang tua, atau mengupdate foto profil peserta didik. Sementara pada menu admin berfungsi untuk mengelola keseluruhan database di dalam aplikasi ini. Jika terjadi pengupdatean data, akan kita lihat di sini jumlah siswa akan dihitung secara otomatis. Menu lainnya di sana ada e-library, di mana e-library ini berfungsi untuk menyediakan media baca online berupa e-book, termasuk juga di dalamnya jika para guru, para pengajar ingin menyiapkan materi pembelajaran dalam bentuk PDF, nanti akan dibuatkan tutorial terpisah bagaimana mengolah sistem pembelajaran, membuat modul, membuat RPP dengan aplikasi iSpring. Akan saya bagikan aplikasi terbaru iSpring Pro, dan di dalamnya ini aplikasi iSpring ini menjadi aplikasi wajib, aplikasi yang sangat membantu, sangat bagus untuk membuat baik video pembelajaran, bahan pembelajaran secara e-book, membuat ujian berbasis komputer atau handphone Android, membuat simulasi pembelajaran, membuat buku dan sebagainya. Pembahasan tentang iSpring dan master aplikasi iSpring akan diberikan kemudian dalam tutorial terpisah. Kita kembali pada sistem website ini. Suplemen lain yang ada di dalamnya ada juga alumni. Di sini library untuk sementara saya sudah aktifkan subdomainnya, tapi masih belum diisi dengan program. Nanti pada halaman ini akan tersaji e-book seperti yang terlihat di halaman Smaska Santo John Paul II Momere. Pada halaman website John Paul II Momere kita lihat di sini ada ruang baca. Nanti seperti ini akan dibuat juga di website SMPK Santo Isidorus. Di dalam ini ada berbagai kategori buku. Sebagai contoh, ketika kita ingin membaca buku-buku sains, kita bisa klik di menu sains, dan di sini ada bukunya, kita bisa pilih baca selengkapnya. Dengan begitu halaman e-booknya akan terbuka, lalu kita tinggal membaca. Kembali ke domain utama website ini, untuk mengelola data yang ada di dalam sistem website ini, termasuk menulis berita seperti ini, menambahkan galeri foto, mengelola video pembelajaran, lalu juga bisa disimpan dokumentasi, video dokumentasi. Untuk mengelola isi dari website ini, kita bisa kembali ke induknya, domainnya seperti ini, lalu kita tambahkan /admin. Dan selain admin yang mengelola website ini, pada halaman ini juga para guru atau para penulis yang ingin mempublikasikan datanya, mempublikasikan tulisannya atau karyanya di website ini akan dibuatkan akun. Lalu kita masukkan passwordnya. Ini adalah halaman admin. Dan di sini jika kita ingin menampilkan websitenya tampilan seperti ini. Dan pada bagian ini adalah menu-menu yang tampil di dalam website. Sebagai contoh, ketika ingin menambahkan berita, ini berita yang sudah tampil di dalam website di sini. Ketika ingin mengedit berita, kita juga bisa mengeditnya dari sini. Jika ingin menambahkan berita baru, kita tinggal klik news, maka secara default tanggal hari ini akan dimasukkan sebagai tanggal penulisan isi berita. Kita tinggal menuliskan judul dan isi beritanya.
Pada bagian bawah ini adalah bagian pembuat thumbnail. Thumbnail itu yang tampil di depan halaman website seperti ini. Ini yang disebut thumbnail. Dan untuk menambahkan video pembelajaran, kita bisa klik di bagian video, lalu kita klik new video. Jika ingin menambahkan kategori terpisah, maka kita menambahkan kategori videonya seperti ini. Begitu juga blog dan sebagainya. Di bagian bawah ini adalah halaman utama pengelola website, dan ini hanya dipakai halaman yang akan diberikan kepada admin saja yang mengelola website. Di sini ada bagian general setting, sudah diaktifkan URL dan sebagainya seperti ini, dan di sana ada kontak JS. Ini email yang aktif, yang dimana ketika ada pesan masuk ke dalam website ini bisa kita lihat pada bagian ini.